Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri bersama jajaran Satgas TPPO berhasil mengungkap jaringan perdagangan orang internasional yang melibatkan pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural. Dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024, sinergitas TNI Polri siap mengamankan pendistribusian logistik Pilkada serentak tahun 2024 ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam rangka mendukung program swasembada pangan Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Anwar meluncurkan gugus tugas Polri penanganan ketahanan pangan yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 25 November 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Shunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, di Treskrimum Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap jaringan sindikat judi daring yang beroperasi di Kota Batam. Dalam operasi yang dilakukan, aparat kepolisian berhasil menangkap 11 tersangka, termasuk seorang tokoh utama yang dikenal sebagai dengan inisial CW. Para tersangka diketahui menjalankan bisnis ilegal ini dari 2 lokasi di Kota Batam. Sindikat ini mengoperasikan 3 situs judi online. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak kepolisian, CW diketahui membeli tautan situs judi tersebut dari seorang buronan berinisial PS, kemudian merekrut 10 orang telemarketing untuk memasarkan layanan perjudian tersebut. Para telemarketing ini menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menghubungi calon korban dengan target merekrut hingga 250 pemain baru setiap bulannya. Dalam penggerebekan tersebut, aparat kepolisian berhasil menyita berbagai barang bukti, antara lain 16 monitor, 11 unit CPU, 19 ponsel, sejumlah laptop, kartu ATM, uang tunai senilai 38 juta rupiah, serta sejumlah aset pribadi milik tersangka CW, termasuk sebuah mobil. Semua barang bukti ini kini diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sindikat judi online ini diketahui menghasilkan omset sekitar 250 juta hingga 350 juta rupiah per bulan. Keuntungan ini diperoleh melalui aktivitas perjudian yang menyasar berbagai kalangan masyarakat dengan modus operasi yang terstruktur rapi. Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah menyampaikan bahwa para pekerja yang direkrut oleh pelaku utama yang mayoritas berusia muda dan berasal dari berbagai daerah dan dipaksa untuk tinggal di apartemen tanpa izin keluar. Dokumen pribadi seperti KTP dan ijazah mereka bahkan ditahan oleh pelaku utama. Hal ini menunjukkan eksploitasi yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Atas perbuatannya, seluruh tersangka dijerat dengan pasal 45 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi ITE Nomor 1 Tahun 2024 serta pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Proses hukum terhadap seluruh tersangka saat ini sedang berjalan dan diawasi oleh pihak berwenang. Saya kecil juga yang mana kita beberapa waktu ini tidak mendengar adanya di Kota Batam kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ternyata aktivitas ini dilaksanakan atau dikelola di apartemen-apartemen yang tidak kita duga. Jadi kalau yang sudah dulu yang pernah kita ungkap dikelola di perumahan-perumahan, dan ini ternyata bergeser ke tempat-tempat
persewaan seperti ini, yang hotel, apartemen, yang sebelumnya tidak kita duga. Dan aktivitas ini dilakukan sudah 7 bulan. Di kamar lantai 2 ini, kamar nomor 12 ini, mereka ini tidak boleh keluar. Makan, minum, semuanya disuplai oleh Chandra dan rekan ditanya ini. Jadi tidak ada mereka beraktivitas keluar. Dan rata-rata penghasilannya cukup besar, cukup signifikan, bisa dia di atas miliaran, 1 miliar ke atas, sehingga ini merupakan sebuah potensi juga yang harus kita waspadai, karena apa yang disampaikan oleh pemerintah, oleh Menko Polhukam, bahwa dampak daripada judi online ini sangat signifikan terhadap kemiskinan rakyat-rakyat kecil, karena mereka tadi seperti yang saya tanyakan kepada operator, bahwa rata-rata minimal 50.000 dari 5.000 orang, 5.800 sekian saya lihat datanya per hari yang bermain di slotnya mereka. Pemirsa, Des Pemberantasan Perjudian Daring yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggelar rilis pencapaian kinerja di kantor Kemenkondigi Jakarta pada Kamis lalu. Dalam rilisnya, Menko Polhukam Budi Gunawan mengatakan Indonesia saat ini sedang mengalami darurat judi daring. Dia menyebut 8,8 juta masyarakat telah terlibat sebagai pemain dengan total perputaran uang mencapai 19 triliun rupiah. Budi memprediksi angka ini akan terus bertambah jika tidak dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan judol secara masif. Untuk itu, pihaknya bersama jajaran kementerian dan lembaga terus berkoordinasi untuk terus menelusuri aliran dana, memblokir situs, hingga menangkap para bandar. Sementara dari sisi teknis, Budi menerangkan bahwa Deks Judi Daring yang baru dibentuk 2 pekan ini cukup mendapat tantangan dalam melakukan identifikasi pemblokiran situs. Menurutnya, para bandar dengan mudahnya bergonta-ganti domain. Dari sisi teknis memang mudah. Nampak sangat mudah untuk mengidentifikasi maupun melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun dari hasil evaluasi kita, bahwa kemudian banyak operator yang melakukan domain switching, artinya mereka dengan mudah mengganti nama domain yang telah diblokir tersebut, sehingga selanjutnya langkah pemblokiran akan kita lakukan dengan lebih agresif. Dari hasil rapat DES pada hari ini, ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah DES gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, DES gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid mengungkapkan pihaknya telah melakukan penutupan lebih dari 380 situs terkait judi daring di ruang digital selama 1 bulan terakhir sejak 20 Oktober 2024. Tak hanya itu, Komdigi telah mengirimkan permohonan pemblokiran 651 rekening bank terkait perjudian daring periode November 2024 pada Bank Indonesia agar segera ditindaklanjuti. Mutia menegaskan pemblokiran rekening bank terkait perjudian ini dimaksudkan untuk memutus urat nadi kehidupan praktik melanggar hukum yang sebagian besar dikendalikan dari luar negeri tersebut. Situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja DES judi online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan
untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Jadi ini juga yang sedang kita galakkan dan giatkan bekerja sama dengan OJK dan juga perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri bersama jajaran Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang berhasil mengungkap jaringan perdagangan orang internasional yang melibatkan pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural. Pengungkapan ini dilakukan di 2 lokasi berbeda, yakni Pelabuhan Tikus di Tebing Karimun, Kepulauan Riau, dan Pelabuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri bersama jajaran Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang berhasil mengungkap jaringan perdagangan orang internasional yang melibatkan pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural. Pengungkapan ini dilakukan di 2 lokasi yang berbeda, yakni di Pelabuhan Tikus di Tebing Karimun, Kepulauan Riau, dan Pelabuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dirtipidum Barreskrim Polri selaku Kasub Satgas Gakum Satgas TPPO, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyampaikan, keberhasilan ini bermula dari informasi masyarakat tentang rencana pemberangkatan pekerja migran ilegal melalui jalur laut di kedua pelabuhan tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti penyelidikan bersama dengan Polda Kepulauan Riau dan Polda Sumatera Utara. Di lokasi pertama, tim berhasil menyelamatkan 2 korban serta mengamankan 3 tersangka. Namun 1 tersangka lainnya, yakni nahkoda kapal, masih dalam status daftar pencarian orang. Para tersangka ini menjanjikan korban pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Malaysia, menggunakan kapal kecil untuk pemberangkatan, dan setiap korban diminta membayar sebesar 5 juta rupiah. Modus operandi para tersangka adalah menjanjikan pekerjaan sebagai buruh perkebunan kelapa sawit dan kebun sayur di Malaysia, di mana setiap korban diminta membayar 4,5 juta rupiah kepada tersangka. Rencana yang dari Sumut, yang diangkat di Sumut itu akan dibawa ke Tanjung Balai, kemudian dipecah oleh beberapa tempat, dan itu akan dilansir dengan perahu-perahu kecil ke tengah, di mana di tengah laut sudah ditunggu perahu besar yang nantinya akan membawa ke Malaysia. Dari tim Satgas kemarin malam sudah berhasil di TKP sampai pertengahan laut, namun dengan pertimbangan pertama cuaca, pertimbangan batas lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia, kami belum bisa melaksanakan penegakan hukum karena itu menyangkut batas wilayah negara, dan di situ kami mendapatkan beberapa kapal yang kita curigai sebagai penampung di tengah laut. Kami dalam hal ini terus mengembangkan apa saja yang akan kita laksanakan guna mencegah kejadian ini terus terjadi di wilayah perbatasan. Selanjutnya, kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman baik itu imigrasi, BP2MI yang di wilayah Tebing untuk upaya-upaya pencegahan lebih lanjut. Sementara itu, di Reskrimum Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Doni Alexander juga melaporkan keberhasilan Polda Kepulauan Riau dalam memberantas kasus TPPO dengan pengungkapan 13 kasus TPPO dalam 30 hari terakhir. Dari kasus-kasus tersebut, sebanyak 23 tersangka telah ditangkap. Dari kasus ini, Polri mencatat kerugian negara mencapai 8,5 miliar rupiah selama 30 hari kerja pengungkapan. Pengungkapan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang. Polri menegaskan pentingnya masyarakat untuk tidak mudah tergiur janji gaji besar dari sponsor yang tidak memiliki legalitas. Ini juga merupakan langkah tegas dan nyata dalam memutus mata rantai perdagangan manusia yang selama ini merugikan banyak pihak, terutama pekerja migran Indonesia.
Melalui tindakan ini diharapkan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan pekerja migran dapat semakin ditingkatkan sekaligus menjadi upaya preventif untuk mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satreskrim Polres Gianyar berhasil mengungkap 2 kasus besar, yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait dana hibah Kabupaten Badung dan kasus penipuan CPNS yang dilakukan oleh oknum pegawai honorer dalam konferensi pers di lobi Mapolres Gianyar yang dipimpin Kapolres Gianyar AKBP Umar bersama Kasatreskrim AKP M Gananta. Kasus pertama yakni dugaan korupsi dana hibah sebesar 2,2 miliar rupiah yang diberikan Pemkab Badung kepada Desa Adat Majangan, Kecamatan Payangan Gianyar untuk pembangunan perantenan dan senderan di Pura Puseh dan Pura Desa. Dana tersebut ditandatangani melalui naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD pada 29 September 2023 lalu. Namun meskipun proyek wajib selesai pada 10 Januari 2024, hingga kini pembangunannya belum rampung. Penyidik menemukan sejumlah pelanggaran seperti penggunaan nota fiktif, markup harga, nota ganda, hingga pembelian barang di luar rencana anggaran biaya. Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Inspektorat Kabupaten Badung, diketahui bahwa proyek baru terrealisasi 35% dengan nilai 790 juta rupiah. Sementara sisa dana sebesar 1,4 miliar rupiah tidak digunakan sesuai peruntukan. Sementara kasus kedua melibatkan seorang pegawai honorer berinisial DPP 47 tahun yang berdinas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar. DPP diduga menipu korbannya dengan menjanjikan kelulusan CPNS dan PPPK secara instan. Tersangka mengiming-imingi korban untuk lolos seleksi CPNS dengan mudah dan korban diminta menyetorkan uang sebesar 149 juta rupiah. Namun uang tersebut digunakan tersangka untuk keperluan pribadi dan berfoya-foya. Polres Gianyar menegaskan komitmennya untuk memberantas tindak pidana korupsi dan tindak penipuan yang merugikan masyarakat. Penyidikan lebih lanjut terhadap kedua kasus ini terus dilakukan, termasuk pendalaman aliran dana yang disalahgunaan. Pemirsa, dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2024, sinergitas TNI Polri siap mengamankan distribusi logistik Pilkada Serentak tahun 2024. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.